Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada yang insyaallah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya doakan buat kalian teman-teman yang selalu di dalam doa saya, harapan saya agar kalian itu teman-teman ya, agar jauh bertambah baik, jauh bertambah sehat, jauh bertambah semangat, dan jauh bertambah bangkit lagi, semakin hari semakin pulih, semakin hari semakin sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Itu doa saya buat kalian semua teman-teman, untuk para pejuang atau para penderita gangguan asal mengganggu anxiety, psychosomatic disorder teman-teman. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama saya Bang Andi, tentunya saja di channel YouTube-nya Kang Sunandi teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan ada wasilahnya channel-channel saya, video-video saya ataupun video-video saya bisa menjadi wasilah jalan agar kalian cepat tumbuh sehat, terus sembuh sampai benar-benar sembuh total, sampai lebih semangat lagi, sampai benar-benar untuk para pejuang gangguan asal mengganggu anxiety disorder teman-teman, agar kalian sampai benar-benar pulih total. Amin ya rabbal alamin. Itu harapan kami, harapan saya. Terus juga teman-teman, yang paling tidak juga adanya video-video saya itu bisa membantu kalian ya. Selain membantu, minimal paling tidaknya bisa menemani teman-teman yang sedang merasakan gundah gulana, yang sedang merasakan tidak nyamannya dengan sensasi penderita gangguan asal mengganggu anxiety disorder. Baik teman-teman, untuk pembahasan kali ini di video-video saya itu teman-teman ya, seputaran gangguan asal mengganggu anxiety disorder. Tanamkan metode-metode yang dari saya, tanamkan metode-metode dan terapkan metode-metode dari saya, satu ataupun dua metode, dan itu sangat membantu buat kalian untuk para pejuang penderita gangguan asal mengganggu anxiety disorder. Insya Allah teman-teman, kalau Anda menanamkan metode-metode dari saya, insya Allah sensasi anxiety disorder akan minggat, anxiety akan minggat teman-teman. Anxiety ciliwiliwil bakal minggat untuk kalian semuanya. Tanamkan metode-metode dari saya teman-teman. Dan sekali lagi teman-teman ya, saya ini bukan ahli obat, bukan ahli herbal ataupun ahli medis ataupun dokter, bukan teman-teman. Saya di sini bercerita tentang seputaran gangguan asal mengganggu anxiety, psychosomatic disorder itu berdasarkan dengan pengalaman saya teman-teman. Yang saya ingin mengedukasi tentang video-video saya tentang seputaran gangguan asal mengganggu anxiety disorder buat kalian, agar kalian bisa termotivasi oleh video-video saya dan metode-metode ini yang sangat mujarab untuk kalian, apalagi orang-orang yang dikatakan pemula, apalagi orang-orang yang sudah lama ya. Ini bagus juga ya, maupun sudah yang lama ataupun yang pemula yang terkena gangguan asal mengganggu anxiety disorder, agar kalian tidak berlarut-larut terjebak oleh zona anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Baik teman-teman, yang baru bergabung saya akan bahas teman-teman. Yang baru bergabung, yang belum subscribe terlebih dahulu teman-teman, karena buat saya pribadi itu subscribe sangat penting. Kenapa? Agar video-video saya itu bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, tentunya saja itu menambah semangat saya agar video-video saya itu agar bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, tentunya saja itu menambah semangat saya untuk saya selalu bikin video-video tentang seputaran gangguan asal mengganggu anxiety disorder. Jangan lupa juga tombol like dan komennya, serta emang kalau bila manfaat video-video saya, maka share teman-teman, dan juga jangan lupa tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya teman-teman. Baik teman-teman, ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Langsung saja penderita gangguan asal mengganggu anxiety disorder, agar anxiety disorder dengan tanamkan metode-metode ini, anxiety disorder akan minggat teman-teman. Baik, yang pertama, langkah-langkah pertama, memang teman-teman, untuk penderita gangguan asal mengganggu anxiety psychosomatic disorder itu teman-teman ya, saya akui ya, sensasinya itu memang sangat horor banget. Selain horor itu memang sangat membingungkan. Kadang-kadang kita terjebak oleh gara-gara sensasi yang muncul. Karena setiap kita berhenti, setiap kita berpikir, setiap kita jenuh, setiap kita ngelamun, pasti sensasi itu akan timbul teman-teman. Pasti sensasi itu akan ada. Nah, terkadang bagi orang-orang yang terkena anxiety disorder, ini sangat bingung. Ini sebetulnya penyakit apa gitu ya? Ini sebetulnya nih gangguan apa? Kita nggak paham. Kita sudah sering kali ya bolak-balik pergi ke dokter, bolak-balik pergi ke IGD, periksa obatnya itu tuh mulu, tapi tidak ada perkembangan sama sekali. Dan ini sangat membingungkan bagi orang-orang, apalagi yang awam, yang baru-baru gitu. Mungkin yang sudah lama-lama paham, hanya dia tinggal mengatasi cara berpikirnya saja. Tapi yang baru-baru ini kasihan gitu loh, karena dia yang dia andalkan itu adalah tempat yang paling ternyaman itu ya adalah rumah sakit ataupun IGD ataupun puskesmas ataupun klinik. Nah itu ya, saya bilang kasihan, karena saya pun awal-awal seperti itu teman-teman. Nah, untuk penderita gangguan asal mengganggu anxiety disorder, stop ya, stop. Yang pertama, dikatakan jangan ketergantungan pada obat maupun herbal ya teman-teman ya, itu dulu. Yang kedua, dia harus lepas obat. Tanamkan metode ini agar kalian bisa sembuh, dan murid saya pun teman-teman, dan bahkan ratusan teman-teman yang lain sudah sembuh total. Itu dia tidak menggunakan obat maupun herbal, dia bisa sembuh karena
anxiety psychosomatic disorder itu teman-teman ya, itu mohon maaf teman-teman, kita bisa sembuh tanpa obat, tanpa herbal. Lagi pula juga anxiety nggak ada obatnya, nggak ada obatnya, terkecuali teman-teman ya, mungkin kalau kata teman-teman ini harus healing, memang harus healing. Tujuannya apa sih healing itu? Untuk mengabaikan pola pikirnya. Tapi bagi orang anxiety, walaupun sehealing apapun ya, dia aja di tempat keramaian paling takut, di tempat yang dikatakan jauh kemana-mana, di tempat yang paling sepi, apalagi tempat-tempat seperti ini, alamnya gitu kan, lingkungannya seperti ini, kalian masih mikir, bukannya menikmati alam, bukannya menikmati suasana, bukannya menikmati pemandangan, tapi yang dipikirkan oleh kalian itu apa? Yaitu tentang penyakit, kekhawatiran, kecemasan, takut yang berlebih. Itu teman-teman. Nah, kuncinya agar kita bisa terbebas daripada zona anxiety dan kekhawatiran, was-was, takut, khawatir, cemas yang berlebih, kuncinya teman-teman, yang pertama teman-teman, kalian itu teman-teman ya, bisa nggak bisa, kalian harus bisa tidur sore hari. Dalam arti kan jam berapa? Jam 9, paling malam jam 10. Kenapa? Kok harus ngotot banget supaya istirahat lebih cepat teman-teman? Karena agar kalian itu biar bangun paginya enak, seger. Nah, kalau sudah seger gitu teman-teman ya, kalian itu teman-teman ketika bangun itu bisa langsung mandi. Diusahakan begitu bangun tidur kalian itu mandi pakai air dingin, pakai ya kalau awal-awal pemula, karena memang orang anxiety disorder rata-rata mereka itu takut dengan air, udah kayak kucing teman-teman, takut dengan air. Nah itu dia. Nah maksudnya ketika kita mandi itu beda, auranya beda. Kita mandi seger ya, pagi itu berseger, itu auranya beda dan nilai semangatnya itu ada teman-teman. Mau nggak mau, bisa nggak bisa, teman lakukan itu karena itu satu metode yang bisa menghancurkan zona anxiety disorder. Satu pertama, tahap pertama itu. Yang pertama itu tidur lebih cepat, dan keduanya bangun tidur kita mandi. Setelah itu kalian lakukan olahraga. Olahraganya nggak usah kamu lari, nggak usah kamu nge-gym ataupun senam, nggak usah. Cukup yang kalian tanamkan itu olahraganya hanya jalan kaki saja. Ini saya pulang olahraga, hanya jalan kaki saja. Setelah pulang olahraga, saya ini nggak langsung pulang. Saya healing, saya lakukan seperti ini, saya lakukan aktivitas entah itu kemana kayak yang membuat pikiran tenang, hati senang, itu saja teman-teman. Karena untuk penderita gangguan asal membuat anxiety disorder itu yang dibutuhkan adalah bukan obat atau lagi herbal. Kalian itu salah kalau kalian hanya membutuhkan obat herbal. Nggak bisa, kalian mau sampai kapan ketergantungan pakai obat, pakai herbal? Nggak bisa teman-teman. Jadi yang dibutuhkan oleh kalian itu sesungguhnya teman-teman ya, yaitu suatu ketenangan, di pikiran tenang, hati senang, itu yang dibutuhkan. Dan sedangkan itu teman-teman yang kalian rasakan itu berbeda dengan orang-orang normal, karena orang-orang yang seperti orang-orang yang terkena anxiety disorder itu nggak bisa menikmati suasana, walaupun suasananya dikatakan dia menyenangkan, senang, kumpulan bersama orang-orang yang dikatakan yang sangat menyenangkan, itu nggak bisa seperti itu. Untuk gangguan asal membuat anxiety psychosomatic disorder itu nggak seperti itu, karena yang dipandang pola pikir oleh pada mereka yang terkena gangguan asal membuat anxiety psychosomatic disorder itu teman-teman, dia selalu berpikir tentang apa? Tentang penyakit, selalu berpikir tentang sensasi, karena yang muncul apapun sensasinya selalu dikait-kaitkan dengan apa? Dengan penyakit. Itu kesalahannya teman-teman. Nah maka dari sini baru dua metode. Yang pertama tidur cepat, bisa nggak bisa, mau nggak mau diprogram tidur harus cepat. Kedua, ketika bangun tidur kalian itu harus mandi dengan air dingin. Kalau nggak kuat, nggak biasa, boleh mandi pakai air hangat, tapi jangan terlalu hangat, agak sedikit dingin teman-teman. Itu hanya untuk adaptasi, nanti lama-lama bisa kok. Saya pun sama seperti kalian, aduh mikir gimana nih, kayaknya berat. Bukan berat, kita bukan belum menjalankan. Nanti kejadian kalau sudah menjalankan, insya Allah semuanya akan seperti biasa-biasanya. Setelah itu, setelah kita mandi air hangat, air dingin biasa, seger ya, nanti kalian harus melakukan olahraga seperti yang ketiganya itu, melakukan olahraga pagi, dan itu bisa membantu menyetabilkan hormon kortisol ataupun hormon stres. Yang keduanya bisa mengembalikan hormon bahagia. Makanya rata-rata orang yang terkena anxiety disorder itu rata-rata mereka jangankan bahagia, untuk ceria aja nggak bisa. Seperti kalian yang terkena gangguan asam lambung anxiety disorder, kalian mau nonton apapun hiburannya, kalian mau kumpul bersama orang-orang yang menyenangkan pun juga nggak bisa. Kenapa? Hormon bahagia kalian sudah nggak ada teman-teman. Makanya saya dianjurkan tanamkan metode ini agar kalian itu teman-teman bisa mengembalikan hormon bahagia, bisa mengembalikan hormon bahagia agar kalian itu bisa bahagia lagi, gampang ceria lagi. Kalau sudah stabil teman-teman ya, kita sudah
olahraga sambil memberikan afirmasi yang positif. Gua sehat, saya kuat, saya bisa, saya kuat, saya terus sambil jalan-jalan kayak kaki gitu dia. Saya kuat, saya bisa, sehat, dan itu sambil memberikan afirmasi yang positif. Sehingga apa teman-teman? Sehingga kita tanpa disadari kebahagiaan itu akan datang kepada kita. Kebahagiaan itu akan datang dengan sendiri kepada kita. Nah, dari situ timbul ada rasa semangat teman-teman. Terus dan lakukan, coba. Jangan sekali dua kali. Tapi Kang alasannya saya ini kan pusing Kang, kelayangan, terasa kayak mau pingsan, terasa kayak mau terasa begini. Jangan ngikutin perasaan takut. Jangan ngikutin perasaan mau pingsan, kakinya sakit, kram, kebas, udah bullshit semuanya. Kamu jangan terpancing oleh sensasi apapun. Kalau kalian pengen pergi daripada zona anxiety disorder, jangan terpancing ataupun terkontaminasi oleh sensasi yang timbul. Nggak usah. Kalian itu bisa teman-teman untuk bisa memaksakan diri. Kalau kalian pengen pergi dari zona anxiety disorder, maka saat ini teman, kalau kalian konsisten dijalankan 1 bulan, saya jamin itu perubahannya bagus teman-teman. Karena banyak teman-teman kami yang di grup kami, yang teman-teman sahabat Sunandi ataupun di grup anxiety disorder, mereka tanamkan seperti itu. Jangankan 1 bulan, beberapa minggu pun juga mereka sudah bisa merasakan bebasnya dengan daripada ketergantungan takut dengan makanan. Sekarang mereka sudah nggak takut makanan, mereka sudah bebas mau makan apa aja. Karena kalau kalian punya asam lambung yang diakibatkan daripada anxiety disorder, itu nggak punya pantangan. Kalian itu terlalu sibuk dengan apa? Terlalu sibuk dengan lambung kalian. Saya lambungnya terlalu sibuk, jadi makan ini takut, makan itu takut. Kenapa? Karena kalian terlalu sibuk dengan lambungnya. Karena pikir kalian itu makan ini sembarangan, di lambung gua kumat, sensasinya berjibun lagi, nanti sensasinya reuni lagi. Enggak seperti itu. Look at me, lihat saya nih. Saya juga orang yang paling parah. Saya memantang makanan hanya 2 bulan lebih, kurang lebihnya, nggak sampai 3 bulan. Dan separah-parahnya saya punya lambung, walaupun dispepsia fungsional ataupun gastritis ataupun yang luka, saya lambungnya akut. Saya dalam tempo 2 bulan tuh begitu endoskopi sembuh tanpa obat, tanpa herbal. Ternyata bisa memantang pola makan tersebut, lambung itu akan baik-baik saja. Kenapa? Senormal-normalnya kalian punya lambung, tapi kalau pikiran terlalu over, kalian tuh nggak bisa. Dia akan reflux terus. Jadi apa kuncinya? Pikiran. Kalian terlalu sibuk mau mengobati lambungnya, sehingga yang pemicu sensasi itu, yang terkenalnya 1001 sensasi yang datang kepada diri kalian, itu dipicu bukan daripada sababnya daripada makanan, tapi dari mana? Dari pola pikir kita. Senormal-normalnya kamu mempunyai lambung, senormal-normalnya kamu mempunyai lambung. Kalau pikiran kalian terlalu overthinkingnya terlalu berlebih, itu yang membuat kalian itu sensasinya akan timbul, sensasinya akan datang, sensasinya akan berjibun, sensasinya akan reuni. Maka tanamkan satu hal aja, diborong deh. Tidur lebih cepat, lebih awal. Kedua, bangun langsung mandi. Ketiganya, kalian olahraga. Setelah olahraga selesai, kalau mau pulang mandi. Terus lakukannya apa? Bersosialisasi, berkomunikasi, interaksi, silaturahim. Tujuannya untuk mengembalikan pola pikir yang negatif agar kita tidak terlalu fokus dengan yang namanya sensasi. Dan sensasi yang timbul itu murni datangnya daripada pola pikir yang negatif, pola pikir kita saja teman-teman. Jadi buat kalian teman-teman, untuk penderita gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder, kalian nggak perlu takut lagi, nggak perlu khawatir lagi. Karena sesungguhnya penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan anxiety psychosomatic disorder itu bukan penyakit. Jadi kalau kalian mendengar berita, dengar PVT, asam lambung bisa membuat begini begitu, bohong. Itu wajib blokir teman-teman. Kenapa? Kalau kalian pengen pergi dari zona anxiety disorder itu, kalian blokir deh video-video yang nggak penting itu. Kurangi scrolling, browsing, kurangi. Jauhi orang-orang tidak pernah mengerti tentang anxiety disorder, karena membuat kalian itu gampang ke-trigger. Itu saya yang membuat, jadi jauhi orang-orang seperti itu. Nah, tanamkan metode-metode dari kami, insya Allah nih anxiety bakal meningkat. Dan kenapa saya bisa share video-video ini? Karena sebagian 1.200 orang, alhamdulillah teman-teman, sembuh total. Itu hanya teman-teman yang lain tinggal menyusul nih. Yang baru-baru itu lagi menyusul. Terus tanamkan teman-teman. Insya Allah dengan ditanamkan metode dari Kang Sunandi, anxiety disorder akan meningkat teman-teman. Jadi kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, nggak perlu cemas, nggak perlu was-was. Karena untuk penderita gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder itu semuanya cilewil-wil dan bakal baik-baik saja. Kalian nggak usah khawatir, nggak perlu takut. Karena untuk penderita gangguan asam lambung anxiety disorder itu tidak berbahaya. Jadi ketika sensasi muncul, jangan kau pernah kait-kaitkan tentang sensasimu dengan penyakit, karena ini bukan penyakit teman-teman. Ini bukan penyakit, ini murni, ini bentuk respon tubuh saja. Artinya kalian tuh normal, artinya kalian tuh baik-baik saja.
iya toh minggu yang lalu, iya toh mungkin sebulan yang lalu, bahkan sampai 2 tahun yang lalu. Sensasinya masih sama, seperti ini aja. Kalian masih bisa mendengarkan video saya, kalian masih bisa tapping, kalian masih bisa komentar, kalian masih bisa lihat live saya, lihat video saya. Artinya iya toh fine, nggak jadi masalah. Berarti selama ini kita baik-baik saja, dan ini menunjukkan tidak berbahaya. Yakinkan itu, yakinkan kamu tuh bisa, dan yakinkan teman-teman untuk para penderita gangguan asal membuat anxiety disorder, ketika sensasinya itu muncul, ketika sensasinya itu datang, jangan pernah sekali-kali kau mengkait-kaitkan tentang sensasi yang timbul dengan penyakit. Rasa kayak mau mati, kamu terlalu sibuk memikirkan mati. Kamu terlalu sibuk memikirkan mati sehingga kamu lupa untuk hidup. Kamu terlalu sibuk memikirkan sensasi dengannya adanya takut penyakit sehingga kalian lupa dengan sehat. Stop, brother, sister. Look at me. Lihat saya. Teman-teman, nggak usah khawatir. Separah apapun kalian punya lambung, separah apapun kita punya anxiety disorder, semuanya akan baik-baik saja. Bila mana kalian bisa menanamkan metode-metode ini. Ini gratis, teman-teman. Kalian nggak perlu ketergantungan pakai obat ini, pakai itu, nggak bisa. Anxiety disorder itu kagak ada obatnya kecuali kalian diri sendiri. Dan pikiran kalian itu adalah obat buat kalian. Ingat, besi itu bisa rusak diakibatkan karetnya sendiri. Kita itu sehat, kita sudah jangan terlalu memperlakukan diri kita itu seperti orang yang sakit. Loh, kalian itu sudah bolak-balik ke dokter, periksa semuanya normal. Bahkan sampai ada di ujung-ujungnya digiring dirujuk ke psikiater. Artinya kalau kalian sudah dirujuk ke psikiater, itu tidak ditemukan penyakit berat maupun ringan, artinya kalian itu sehat. Seluruh medis itu kalian udah sehat semua. Tapi kenapa dirujuk ke psikiater? Berarti ada yang salah dalam pola pikir kita, ada yang salah psikis kita, ada yang salah dengan mental kita. Itu jadi ketika sensasi itu muncul, jangan pernah mengkait-kaitkan dengan yang namanya penyakit. Gak ada hubungannya. Kalian nggak usah berpikir takut penyakit berat, takut penyakit kronis, ujung-ujung takut nggak ada urusannya. Ini terkait dengan mental, bro. Ini terkait dengan psikis kita, bro. Nggak ada hubungannya dengan apa? Dengan penyakit berat. Berperangnya bukan dengan penyakit, brother, sister, saudaraku, nggak peduli deh kalian mau agamanya apa, mau sukunya dari mana. Saya peduli kalian adalah saudara saya akui kalian itu saudara saya yang wajib saya mengedukasi, memberikan motivasi untuk kalian agar kita ini bisa ayo sembuh bareng-bareng, ayo kita sehat sama-sama bersama Kang Sunandi. Dan saya tuh saya semangat memberikan edukasi untuk kalian agar kalian bisa termotivasi. Aturan kalian harus lebih semangat lagi, teman-teman. Saya udah memberikan contoh cara jalan kakinya, cara olahraganya seperti apa untuk mengembalikan hormon kortisol, menyetabilkan hormon kortisol dan mengembalikan hormon bahagia. Saya langsung praktek sampai live di TikTok. Saya share semuanya tanpa dipungut biaya, gratis buat kalian. Tapi kalian kadang-kadang buta mata, ya kan? Buta pikiran. Kenapa? Giliran herbal yang mahal kalian beli, giliran cari metode seperti ini kalian bayar. Kalian mau yang belum jelas. Giliran yang gratis kamu tidak yakin. Jangan sampai kalian uang sudah habis, harta sudah habis, baru sadar. Jangan sampai. Dari sekarang kalian harus bisa menyadari, harus bisa sadar bahwa penderita gangguan asal membuat anxiety disorder itu tidak apa-apa, dan kalian nggak perlu mengeluarkan biaya banyak. Kayak tanamkan metode, iya toh sehatnya buat kalian, buat untuk siapa-siapa. Kalau kalian sudah sehat, udah kembali pulih, oh nyatanya kalian itu sehat. Kalau udah pulih pola pikirnya, insya Allah teman-teman, itu bisa bahagianya sebelum kita terkena anxiety bahagia, sekarang bisa lebih bahagia lagi. Dan kalian kalau udah sembuh total, teman-teman, akan ketawa sendiri, akan lucu sendiri bahwa waduh selama ini gue ternyata dibodohin dengan pikiran. Tapi kalian nggak sadar selama ini kita dibodohin dengan pikiran-pikiran yang negatif. Selama ini kita dibodohin dengan pikiran-pikiran yang dikatakan yang membuat kita itu selalu kayak terpuruk, ya kan? Ngelamun, gula-gulana, meratapi, sedih lagi, berjamanya makan sensasi, terus juga apalagi meratapi, ya kan, terus juga merasa-rasakan sensasi, malas kemana-mana, pengennya rebahan. Orang yang seperti begitu, pengennya rebahan, malas mandi, ya kan. Kalau bercermin juga suka ngacanya beda. Kalau bercerminnya, kalau orang normal itu bercermin, oh gue ganteng nih, gue udah cantik nih kan gitu. Tapi bagi orang-orang yang seperti nggak seperti itu. Dia lihat mukanya gue kok kenapa, muka gue kok celong begini, kok pucat begini, mata gue kok celong, semua dilihatnya berbeda, seolah-olah dia curiga, seolah akan terkena penyakit berat, padahal tidak, teman-teman. Ini nggak ada hubungan dengan penyakit, cuman kalian mempunyai trauma, selalu mengkait-kaitkannya apa? Oh ya si Fulan sakit gara-gara gitu, ada tetangga, ada saudara, ada teman, gara-gara begini, selalu dikait-kaitkan, padahal sama kita nggak ada hubungannya. Itu kesalahan kalian. Dan memang yang namanya ciri khas anxiety psychosomatic disorder memang seperti itu. Jangankan orang-orang yang
sakit dan M. Kadang-kadang ngedengar suara burung aja kita takut, ngedengar suara ambulan kita takut, selalu dikaitkan. Maka tanamkan metode-metode dari kami untuk mengabaikan pola pikiran negatifnya, kurangi rasa takutnya, kurangi rasa khawatir, cemas yang berlebih itu teman-teman, dengan caranya menanamkan metode-metode dari saya, dari Kang Sunandi, itu tentang olahraga, komitmen ya, komitmen, harus komitmen dulu. Kita tanamkan kesepakatan, kita harus konsisten menanamkan olahraga. Hanya jalan kaki, langkah, pakai langkah jalan kaki aja, agak sedikit cepat. Kalau puyeng kelengan dikit-dikit, nggak usah takut. Kelengan kalian, pusingnya kalian, lemesnya kalian tidak membuat kalian pingsan, tidak membuat kalian jatuh, nggak bakalan. Kalian mencoba pelan-pelan memaksakan diri. Kalau sudah lulus 3-4 ribu langkah, maka besoknya lagi tambahkan lagi terus sampai benar-benar normal konsisten 7.000 sampai 10.000 langkah. Setelah itu kalian istirahat dulu 10 menit, nanti baru kita lari-lari kecil gitu ya, hanya untuk 5 menit saja, gak apa-apa. Dan itu bisa menstabilkan semua anggota, seluruh anggota badan stabil teman-teman. Jadi kalian, untuk para penderita gangguan asal membuat anxiety disorder itu nggak perlu takut lagi ya, nggak perlu takut, nggak perlu was-was, nggak perlu cemas. Ini metode dari kami dan saya sengaja share buat kalian agar kalian itu bisa termotivasi, agar kalian itu bisa sembuh cepat, alami, murni, tanpa obat, tanpa herbal. Jadi kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas, nggak perlu was-was, karena ini metode gratis dan sangat bermanfaat. Jangan lihat gratisnya, jangan dilihat wah ini gratis, jangan lihat gratisnya, tapi manfaatnya lebih daripada obat, lebih daripada herbal, dan ini sangat membantu buat kalian. Jadi kalian nggak perlu takut untuk menderita gangguan asam lambung anxiety, psychosomatic disorder itu. Tanamkan metode-metode dari Kang Sunandi, maka anxiety disorder akan minggat. Percaya. Tetap niatkan kita sehatnya untuk ibadah, sehatnya untuk membantu orang lain. Kalian kalau sudah sehat, tolong bantu dan share video-video saya bila mana video-video saya manfaat teman-teman. Untuk itu teman-teman, kenapa saya selalu bikin video tanpa mengenal lelah untuk memberikan motivasi, mengedukasi, memberikan motivasi untuk kalian? Karena saya tahu perasaan orang-orang yang terkena anxiety disorder itu gimana teman-teman. Nggak bisa menerima suasana bahagia. Dia menganggap dirinya selalu terpuruk, gundah gulana, merasa paling menderita, merasa paling kurang, orang-orang yang kurang bahagia. Itu kesalahan-kesalahan orang-orang yang terkena anxiety disorder teman-teman. Maka untuk itu teman-teman, sekarang stop. Kalian nggak boleh berpikir tentang masalah dikait-kaitkan dengan penyakit. Stop. Nggak ada hubungannya teman-teman. Kalau kalian mengkait-kaitkan dengan penyakit, sensasi kalian timbul terus dikait-kaitkan dengan penyakit, itu salah besar. Maka untuk itu teman-teman ya, untuk para penderita gangguan asam lambung anxiety, psychosomatic disorder, jangan pernah mengkait-kaitkan tentang sensasi yang timbul itu dengan penyakit, karena nggak ada hubungannya. Wajar. Sensasi yang timbul di dalam diri kalian adalah bentuk respon tubuh yang itu tandanya normal. Memberi sinyal bahwa kita itu nggak baik-baik saja, pikirannya nggak baik-baik saja. Jadi jangan terlalu over. Itu wajar saja. Gitu teman-teman. Jadi kalau ya mohon maaf, dulu itu sebelum terkena anxiety disorder, kita itu sensasi itu luar biasa. Tapi sekarang kita terkena anxiety disorder, kenapa sensasinya luar biasa? Karena kita menghayati, karena kita terlalu dipaneng berpikirnya, timbul keperasaan nggak enak, akhirnya ke-trigger lagi, akhirnya ya itu yang disebut namanya lingkaran siluman teman-teman. Maka bentuklah mentalnya, jangan mental gadungan, mental kalengan, mental bocing, buang. Bentuk sekarang tuh mentalnya mental benteng Takeshi. Karena ini buat apa? Bukan apa-apa teman-teman. Karena kalian harus bisa kuat mental. Sekarang harus kuat mental kalian. Nggak boleh takut, nggak boleh ke-trigger. Orang-orang kami, orang-orang saya anti ke-trigger. Orang mau bicara apa tentang penyakit, bodoh amat, belajar double gairah. Oh coba pikir no, cili wili wil pokoknya. Wis, penderita gangguan asam lambung anxiety disorder, cili wili wil, jangan dipikirin. Well, jangan dipikirin, biarin. Udah. Pikiranmu adalah masa depan buat kamu. Jangan pernah takut terhadap sensasi apapun. Karena penderita gangguan asam lambung anxiety disorder itu tidak berbahaya sama sekali. Iya, kalau kita berbicara, Kang saya sudah mematang makanan, tapi saya timbul, berapa lama kamu mematang makanan? Bukan makanan yang disalahin, pikiran kita. Kalian jangan terlalu sibuk memikir lambang, jangan terlalu sibuk. Lambung ini nggak kenapa-kenapa, it's okay, nggak jadi masalah. Yang kenapa-kenapa itu pikiran kalian. Lambung aturan baik-baik saja, karena pikiran kalian terlalu over, akhirnya apa? Bludak lagi, reflux lagi, kembung lagi, gampang begah lagi, banyak sensasi lagi timbul, ulu hati mengganjal, Kang ulu hati mengganjal, nggak bisa, ya itu dari pikiran kita itu yang belum bisa
keluar daripada zona anxiety psychosomatic disorder. Maka untuk itu kalian teman, untuk sahabat Sunandi ya, untuk para penderita gangguan ataupun para pejuang gangguan asam lambung anxiety disorder, kalian harus bisa menggerakkan badan, menggerakkan diri untuk terus berolahraga, diniatkan untuk sehat, ya kan? Agar kalian bisa lebih stabil lagi, lebih murni lagi, lebih jadi murni sehatnya tanpa obat, tanpa herbal. Kalian bisa. Uang teman-teman yang lain aja bisa, kok masa kalian nggak bisa? Ayo, bangun teman-teman. Insya Allah pasti bisa, yakin. Saya yakin lah. Masya Allah, I believe, I sure, gitu. You can do it, kamu pasti bisa, Jadi gak usah khawatir teman-teman. Look at me please, lihat saya pun yang parah bisa. I sure, saya yakin, swear, I believe, saya yakin, you can do it, kamu pasti bisa. Untuk penderita gangguan asam lambung anxiety disorder, semangat selalu. Saya hanya memberikan edukasi buat kalian agar kalian bisa termotivasi tentang seputaran gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, nggak perlu cemas lagi, karena tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu dicemaskan, karena ini sebetulnya hanya gangguan mental, psikis saja yang perlu diperbaiki, mental yang kita perlu perbaiki. Gak usah kalau kalian itu kalau kalian punya lambungnya luka, dipepsia fungsional, ataupun gastritis, ataupun mahnya akut, itu wajib memantang makanan. Tapi kalau yang empat ini kamu nggak punya, asam lambung hanya diakibatkan pada zona anxiety disorder, maka kalian tidak perlu untuk memantang makanan, nggak perlu takut. Yang perlu diperbaiki adalah mental kalian, pikiran kalian teman-teman. Itu saya baru sadar, jangan sampai kalian sudah habis uangnya baru sadar. Itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelek dari saya pribadi. Al insan dan makan khotawan nisan. Saya manusia biasa, terpaksa nakhlab, dan mohon maaf nih barang salah kata. Nanti saya akan nusul dengan video-video yang lain lagi. Terima kasih masukannya sudah kolom komentar, saya terima. Alhamdulillah. Akhir kalam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.